udah yakin dengan Dendi. Tapi kan setahu Dedi, Sandra tuh kan harusnya bukannya punya si Raja. Dan lu tahu semua peraturan agama. Karena kalau udah 4 bulan lu gak kasih nafkah lahir batin, lu udah sama sekali gak punya hak untuk menjadi suaminya Indah. Siapapun orangnya yang bisa mempercepat perceraiannya Bobby dengan Indah, saya akan sangat berterima kasih, Pak Haris. Sebentar lagi saya akan menikahi. Indah tuh makin gak ngerti arahnya mau kemana, Indah gak tahu. Pokoknya kamu ikutin saran Mama, nikahin Pak Haris. Enggak. Indah gak akan mungkin menikah dengan Ayah Haris. Indah akan menyakiti banyak orang, mah. Hati Raja, hati Dendi, hati Putri, hati Tante Rosalin. Itu cuma waktu. Nanti waktu yang akan menyembuhkan hati mereka semua. Percaya deh sama Mama. Indah gak mau dianggap pelakor, mah. Indah bukan pelakor. Dedi punya menantu yang ganteng seperti ini memang keren banget. Pasti akan punya anak-anak yang lucu, cakep. Kan sama kayak Dedi. Udah. Dedi, udah. Ayo makan sambil makan. Iya Dedi. Silakan. Mau ngerasain. Semoga Dedi suka ya Dedi. Ini aku Aduh. masakin spesial banget khusus buat menyambut kedatangan Dedi. Aduh. Ada kesukaan Dedi, bubur Manado, Ada ikan dabu-dabu. asinnya juga, Ini namanya dabu-dabu, ini ikan. Kalau bahasa Manado ikan garang. ikan garang. Ya, kalau ini sayur boncis. Tapi yang Dedi paling suka yang itu sebenarnya. Aku tahu, pasti Dedi suka ini. Wah. Silakan Dedi, diambil Dedi. Ini ikan cakalang. Sandra masih suka tuh ikan cakalang saus. Nih buatan suamimu. Ayo. Dedi silakan Ayo. Dedi. Yaudah ambilin. Oh, kamu mau ya? Tuh. Kurang apa, Ini Dendi? buat kamu Sandra. Ayo gas. Ayo. Lupa lagi gue kalau Dendi jago masak. Dan Dedi itu kan paling doyan makan. Gawat. Kayaknya mereka mulai akrab. Sudah makan Jo. Nikmati hidup. Apalagi ada papi pingin mau lihat mau di rumah tangga bagaimana. Senyum. Cewek Manado itu harus senyum biar dapat lihat dia cantik. Suami gagak sekali, aduh sama Deng Dedi waktu muda. Dendi, awas aja kamu. Jangan GR kamu. Kamu kira kamu bisa bersiasat sama aku. Aku tahu manuver kamu untuk bikin Dedi senang sama kamu. Lihat aja apa yang akan aku lakukan. Suapin pas suami makan. Kasih lihat papi nganape mesra. Enggak, saya emang anak kecil. Aduh. Kasih lihat rumah tangga yang bahagia, istri harus melayani suami. Coba papi mau kasih lihat. Udah nggak apa-apa Dedi, mungkin Sandra nggak biasa. Harus, kan cinta. Ayo, papi mau lihat bagaimana seorang istri melayani suami. Coba. Papi bahagia sekali akhirnya Sandra punya suami yang baik, yang bertanggung jawab. Aduh. Oh, tenang. Papi tahu, ternyata lagi kode-kodean dari bawah meja. Dulu papi juga begitu. Ding, gak usah malu. Salah nendang lagi. Malah Dedi yang ketendang. Kalau kamu nggak bisa mendapatkan cinta sejati, paling nggak Indah, kamu bisa mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Dan Mama bilang, ini dunia nih, sekejap dalam genggaman kamu Indah. Kamu bisa ngelakuin apapun. Tapi Indah gak butuh menggenggam dunia, Indah gak butuh, mah. Mama kasih saran ini tuh yang terbaik buat kamu. Pokoknya ikutin kata Mama, nikahin Pak Haris. Diakui atau enggak, ya itu urusan nanti. Lagi pula kamu menikah sama Pak Haris, kamu bukan gadis kan? Kamu bercerai sama Bobby, kamu itu jadi janda. Emang apa yang salah sama seorang janda? Emang gak ada yang salah sama janda. Tapi janda itu gak punya pilihan. Ini kesempatan bagus. Ada orang yang kaya raya mau menikahin kamu, terus kamu hilangin kesempatan gitu aja. Gimana soal cinta? Cinta udah gak penting lagi, Indah. Kalau kamu punya segalanya, bahkan cinta aja bisa kamu beli, Indah. Pak Haris itu umurnya sama kamu berpaut 25 tahun. Dia udah gak muda lagi. Kita gak tahu kena serangan jantung atau penyakit yang lain. Kamu bisa memiliki kekayaannya Pak Haris.
kamu juga bisa memiliki anaknya sekali. Astagfirullahaladzim Mama. Ma istighfar Mama. Mama sadar gak sih sama omongan Mama barusan? Jadi Mama mendoakan Ayah Haris mati terus Indah menikah sama Raja. Gitu maksud Mama. Astagfirullahaladzim Indah gak sangka Mama bisa ngomong seperti itu. Pokoknya Indah gak mau menikah dengan Ayah Haris. Mama dengerin sekali lagi Indah ngomong, Indah gak akan menikah dengan Ayah Haris. Kamu tuh emang paling susah dikasih tahu. Para buat kebahagiaan kamu. Jadi selama di Jakarta nginep di sini kan? Boleh emang. Oh ya jelas boleh dong, Dedi. Justru aku senang banget kalau Dedi di sini. Tapi kurang lebih sebulan nggak apa-apa. Hah? Enggak, Dedi kan udah tinggal di suite room hotel, jadi palingan di sini cuma semalam 2 malam doang, ya kan Dedi? Enggak, Dedi tuh pingin deket dengan kamu dan Dendi gitu. Nggak apa-apa kan? Kamu nggak keberatan kan? Oh ya nggak keberatan dong, Dedi. Justru aku senang banget. Dedi mau tinggal selamanya di sini juga nggak apa-apa, Dedi. Serius? Nggak apa-apa. Aduh, Ya kan Sandra? Sandra gimana? Nggak apa-apa ya? Dedi 30 hari aja lah. Iya, nggak apa-apa. Iya. Jadi setidaknya sampai kalau ya kalian berdua punya anak. Jadi kan Dedi bisa jagain. Dedi udah, ayo makan. Ayo makan. Dasar kamu Dendi. Kamu mengambil kesempatan dalam kesempitan. Bilang aja kalau kamu manfaatin Dedi untuk bisa deketin aku. Kurang ajar kamu Dendi. Awas kamu ya. Sekarang gantian aku suapin ya. Nah, begitu dong. Rumah tangga yang harmonis. Cepat aja bikin adik. Masih malu-malu, Dedi. Oh, siapa yang perlu malu-malu? Stop. Gas. Indah. Kamu kenapa Indah? Kamu kenapa nangis? Raja, aku mau pamit sama kamu. Aku mau pergi dari kota ini karena mama aku, dia mau jodohin aku sama papa kamu. No. Indah, maksud kamu apa Indah? Kamu gak boleh pergi dari kota ini, Indah. Maafin aku Raja, selamat tinggal. Indah. Raja, udah kamu nggak usah ngejar dia, mendingan kamu nikah sama aku aja. Kan aku udah bilang jantung Azam ada di kamu. Maksud kamu apa Elia? Kamu gak punya hak untuk suruh aku nikah sama kamu hanya karena jantung Azam di dalam dada aku. Indah, kamu gak apa-apa. Astagfirullahaladzim, maaf. Aku gak apa-apa, terima kasih ya Raja. Sama-sama Indah. Kamu gak apa-apa? Kamu gak apa-apa kok. Kan aku bilang, aku bakal selalu ada buat lindungin kamu Indah. Ya ampun Raja, kamu nggak apa-apa kan? Sakit ya? Ya ampun Mbak, baik banget ya jodoh aku udah mau jagain kamu. Meskipun dia pacar kamu sekarang, nanti dia bakal nikah sama aku kok. Oh ya Raja, kamu nggak apa-apa kan mau ke klinik nggak? Elia, Check up. no, Elia, I'm fine. Kamu gak ada luka kok. Please, Indah. Ayo, aku anterin kamu pulang. Terima kasih ya Raja, udah selamatin dan nganterin aku pulang. Indah, sebelum aku pulang, boleh nggak aku ngomong sama mama kamu sebentar? Aku mau bilang ke dia,
kalau aku bakal nikahin kamu, bukan papa aku. Kamu ngomongnya sama mama aku besok aja ya. Lebih baik sekarang kamu pulang, kamu sholat istiqoroh, kamu minta jawaban. Karena dengan sholat istiqoroh kamu bisa mendapatkan jawaban. Aku juga sebenarnya sayang sama aku. Kamu sayang sama aku. Selamat malam, Raja. Indah. Kamu tahu nggak? Aku tuh cinta banget sama kamu, Indah. Sarangnya, Indah. Raja kamu pulang ya. Kamu tidur, ini udah malam. Indah, gimana aku bisa tidur kalau kamu tuh selalu di dalam pikiran aku. Aku tuh nggak bisa berhenti pikirkan kamu, Indah. Astagfirullahaladzim. Makasih udah bikin aku senyum. Sama-sama, Indah. Ya udah, aku bakal pulang sekarang. Semoga aku bisa tidur yang nyenyak ya. Oke, kita ketemu di mimpi ya. Insya Allah. Assalamualaikum, Indah. Waalaikumsalam. Raja. Ya Allah, aku harus bagaimana? Hei, berhenti lo. Siapa lo? Yang banyak bicara lo. Raja. Gue harap lo sadar diri sekarang. Karena gue nggak akan biarin lo deket-deket lagi sama Indah. Lo denger itu? Gue udah tahu. Ini semua pasti kelakuan lo kan. Karena lo itu pengecut. Dan hanya pengecut yang berani main keroyokan. Gue peringatin sekali lagi, Raja. Mulai sekarang gue nggak akan biarin lo lagi antar pulang Indah. Atau lo bakal tahu akibatnya apa. Lo ngancem gue, Bobby. Kalau gue nggak salah, lo punya adik perempuan ya. Dan gue yakin lo nggak mau kan dengar kabar buruk soal adik lo itu. Lo jangan pernah ngobrolin soal keluarga gue ke masalah kita berdua, Bobby. Lo tuh baru macarin Indah aja dan udah ngerasa hebat kayak gini. Lo lupa, gue yang udah berhasil nikahin Indah. Gue yang udah habisin malam-malam bersama dia. Gue yang udah bercinta habis-habisan sama dia. Gue peringatin lu sekali lagi, Bobby. Lu jangan pernah deketin Indah. Apa lu sakitin dia? Ataupun sakitin dia, Bobby. Gue nggak takut sama peringatan lo. Paket dari siapa ya? Kok nggak ada nama pengirimnya? Ma, ini paket. Ini tuh paket buat kamu. Buat Indah. Iya, cuman nggak tahu dari siapa itu. Indah, kalau kamu membaca surat ini, aku berharap kamu mau membuka hatimu dan menerima maaf aku. Orang yang mencintaimu, Bobby. Dia kenapa yang ngirimin Indah paket kayak gini? Maksudnya apa coba, Ma?
Maksudnya dia nggak akan stop. Dia akan terus ngejar kamu, terus lagi dan lagi. Sampai dia mendapatkan apa yang dia mau. Indah udah gak mau sama dia, Ma. Tapi Indah, kalau Mama lihat ya, walaupun dia itu kasar sama kamu, jahat. Tapi dia punya rasa romantis dan sentimental anaknya. Ma, tolong ya, gak usah ngebahas Bobby lagi. Boleh gak? Indah gak mau denger nama itu lagi. Indah, kamu lihat dong, tuntunan sholat lengkap. Tapi apa? Ini anak mau bertobat, Indah. Ya, Indah gak mau ngebahas Bobby dulu. Pokoknya Indah, kamu itu cuma ada 2 pilihan dalam hidup kamu. Kalau Bobby tobat, mau gak mau, kamu gak bisa menghindar dari dia. Atau kamu menikah dengan Pak Haris Natanegara. That's it. Mama, Indah udah berkali-kali bilang sama Mama kalau Indah belum siap untuk menikah lagi setelah perceraian Indah dengan Mas Bobby. Jadi tolong jangan paksa Indah untuk menikah ya. Tapi Mama gak mau anak Mama jadi janda. Assalamualaikum. Kamu, ngapain kamu kesini? Masih berani kamu datang ke rumahku? Kenapa aku harus nggak berani, Indah? Ini masih rumah aku. Dan kamu harus ingat, aku punya investasi besar di rumah ini. Tapi itu nggak ada hubungannya sama perkawinan kita. Sekarang kamu pergi dari rumah ini. Kata siapa? Selama kamu masih ada di rumah ini, aku bebas keluar masuk tanpa harus minta izin. Bobby, aku tegaskan sekali lagi sama kamu ya. Kita berdua itu sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Jadi aku minta sama kamu, kamu tinggalin aku, kamu lepasin aku. Dan sebisa mungkin kamu jangan pernah deketin aku lagi. Indah, kenapa kamu bisa berkata seperti itu, Indah? Kamu tahu aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Kamu pergi? Coba kamu lihat aku, Indah. Kamu lihat pakai mata hati kamu, aku udah berubah. Oke, terus kalau kamu berubah, aku harus apa? Kembali sama kamu. Indah, kamu harus tahu, aku sungguh-sungguh ingin bertobat, Indah. Taubatan nasuha. Dan aku perlu kamu untuk bimbing aku. Maaf, Bobby. Kamu bisa cari guru agama untuk membimbing kamu. Kamu bisa cari di internet, kamu baca buku. Aku nggak bisa bantuin kamu. Enggak, Indah. Aku nggak bisa percaya sama orang lain. Aku cuma bisa percaya sama kamu aja untuk bimbing aku. Maaf, aku nggak bisa, aku harus pergi. Indah, biar aku antar kamu ya. Gak usah apa-apa, aku pergi sendiri aja. Sekarang kamu pulang deh. Aku mohon sama kamu untuk terima aku. Untuk kasih aku kesempatan. Aku juga manusia, berhak atas kesempatan kedua. Dan aku nggak akan pergi dari sini sebelum aku mendapatkan kejelasan kalau kamu udah maafin aku. Dan aku harus tahu. Maafin kamu, aku udah maafin. Tapi aku udah bilang ke kamu, aku nggak akan bisa kembali lagi sama kamu. Semoga kamu istiqomah. Assalamualaikum. Indah, kamu nggak bisa seperti... Aku nggak akan menyerah semudah itu, Indah. Aku akan terus melakukan berbagai cara agar kamu bisa kembali sama aku. Cinta ini takkan mudah, meski badai datang menerpa. Kau dan aku tak terpisahkan, seperti bintang di malam. Takkan pernah cinta kita takkan sirna. Fatih, kamu dari mana aja sih? Katanya ke toilet, kok lama banget? Itu kenapa bawa kotak P3K? Tadi ada Kak Raja di depan, lagi tidur. Mukanya banyak luka. Jadinya aku bawain ini deh. Ayo kita lihat Kak Raja sekarang ya. Adi mau jalan sendiri. Iya, oke. Om Rajanya lagi tidur, kita tinggalin dulu aja yuk. Tapi kan Kak Indah,
Kita mau ngobatin Kak Raja. Udah nggak apa-apa, nanti kita obatin nanti. Biarin Om Raja istirahat. Aku nggak ketiduran kok, aku cuma istirahat aja di sini. Raja, ini kenapa? Ini kenapa? Luka-luka kamu kenapa? Enggak, Indah, aku nggak berantem kok. Tadi aku tuh lagi naik motor, terus batu yang mental, terus masuk ke helm aku, jadi kena mata aku sini. Kamu bohong ya sama aku. Gimana bisa ada batu mental masuk ke helm kamu? Sekarang kamu jujur sama aku. Kali ini kamu berantem sama siapa, Raja? Indah nggak perlu tahu soal keributan aku sama Bobby. Nanti dia makin cemas. Jujur sama aku, kamu berantem lagi sama Bobby. Raja, sampai kapan sih kalian harus berantem terus? Sini, aku obatin luka kamu. Tolong dong, Raja. Obatin, ada aja. Adek, Kak Indah aja dulu ya, obatin Kak Rajanya ya. Fatih, tolong main sama Adek, ini kasihan. Sini aku obatin. God, kan aku udah bilang pelan-pelan kalau ngobatin. Pesan aja semalam tuh aku susah hubungin kamu. Aku pikir kamu udah tidur, ternyata kamu berantem. Kenapa Kak Raja bisa berantem sama Om Bobby? Enggak, Kak Raja nggak berantem kok sama Bang Bobby. Kak Raja sama Om Bobby berebutan Kak Indah ya. Orang gede kan berantemnya karena rebutan pacar. Keterlaluan kamu, Indah. Sempet-sempetnya kamu mesra-mesraan sama si Raja. Untuk kali ini aku akan biarin. Dan lo, Raja, gue bakal bikin perhitungan sama lo. Kak Raja cinta ya sama Kak Indah. Cie. Kalau cinta jangan malu-malu. Nanti direbut orang loh. Udah ditembak belum Kak Indahnya? Fatih kok ngomongnya seperti itu? Emang Fatih udah ngerti soal tembak-tembakan? Ya iyalah, dia udah paham, dia udah gede gini. Kalau dia tuh belum gede, dia nggak mungkin ngerti soal percintaan. Kan Fatih masih kecil, lagian juga kamu kenapa mengiyakan? Biarpun aku masih kecil, aku udah tahu Kak Raja cinta sama Kak Indah. Kalau udah nikah nanti punya anak, bisa main sama aku sama Hasan. Fatih nggak boleh ngomong seperti itu. Insya Allah, semoga nanti Kak Raja bakal nikah sama Indah ya. Dan nanti setelah kita nikah, kita bakal bikin anak yang banyak banget. Biar Fatih punya banyak teman ya. Oke Kak Raja. Raja, kok kamu ngomongnya kayak gitu depan anak kecil? Ya, nanti Kak Raja bakal bikin 10 atau 11 anak. Biar rame, bisa temenin Fatih sama Hasan main. Emang kamu mau bikin tim sepak bola? Berarti kalau kamu setuju, kamu setuju ya? Nih, Fatih, kamu main dulu sama Hasan ya. Nih, kalian lari-lari sana. Kamu berdoa aja ya sama Allah. Semoga Allah meridhoi semua mimpi kamu, tujuan baik kamu. Sudah pasti. Semoga nanti Kak Raja sama Kak Indah jodoh ya. Amin. Makasih ya Fatih. Iya. Sana, main sama Hasan. Ayo Hasan. Ayo. Indah. Setiap jam, setiap menit, dan setiap detik, apalagi setiap hari, aku tuh semakin cinta sama kamu, tahu nggak? Dan aku tuh semakin yakin kalau kamu itu emang jodoh aku. Dan aku gak bakal berhenti memperjuangkan perceraian kamu sama Bobby. Bismillah ya Raja. Semoga Allah menjawab doa kamu. Dan ayo kita lakukan hubungan ini sesuai dengan syariat agama kita. Amin, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ngapain lo di sini? Gue udah bilang ya, gue nggak mau tidur sekamar. Sandra, kan kamu sendiri yang ngomong sama aku.
kita itu harus pura-pura jadi suami istri yang bahagia. Kamu emang mau ketahuan sama Dedi kamu? Enggak kan? My God, lupa gue. Ya udah. Tapi lo tidur di ujung sini, gue tidur di ujung sana. Gak boleh sentuhan. Awas. Nih, batas. Lo gak boleh ngelewatin batas, gue bisa marah kalau lewatin batas. Ngerti? Oke. Batas. Udah jangan sentuh-sentuh. Ngapain tidur seranjang? Lagian Dedi juga gak akan tahu kita ngapain di kamar. Dedi pindah. Pindah, lu tidur di sofa, gue tidur di sini. Gue gak suka bagi-bagi space. Gue gak nyaman tidur sama orang lain. Sekalipun suami sendiri gitu? Iya, tergantung siapa orangnya. Oke, fine. Sandra, papi boleh masuk? Dodo, papi sayang lagi bermesra-mesraan. Aduh, dapat lihat muka bahagia ini dalam rumah tangga. Papi ada perlu sedikit. Maaf, main masuk aja. Dedi tuh lain kali kalau mau masuk kamar Sandra ketuk dulu dong. Dedi jangan bawa sifat Dedi di rumah kayak gitu. Iya maaf kalau sobat ganggu penghuni dua. Lagi mau bikin adek. Apa sih Dedi? Cat aja biar papi semua ada cucu. Jadi Dedi ada perlu sedikit. Mau pinjam charger. Iya, charger Dedi emang kemana? Ya namanya faktor uzur Pak. Dedi bingung naruhnya di mana chargernya. Iya, ya udah itu ambil aja di meja Dedi. Boleh ya? Iya. Harus banget pindah. Ya iyalah, menurut lo? Yaudah, iya sayang. Sana. Iya, ini. Sana cepetan lo sama manggil gue sayang, gue gak suka tau gak? Ngapain sih manggil gue sayang? Pokoknya di kamar ini lo dilarang manggil gue sayang. Kenapa sih emang? Kamu takut kebawa arus ya? Apaan sih, freak banget. Arus apaan? Arus perasaan. Ya kan? Ngaku aja deh. Nyebelin banget sih lo. Jelas deh. Mama lihat deh, ini aku bawa barang-barang belanjaan banyak banget buat Mama, buat Mbak Indah. Mana dia tolong panggilin dong, Ma. Ya ampun, emangnya kalau misalnya habis shopping tuh rasanya lega banget. Mbak Indah. Oh ya, oke. Jadi Mama ini aku beliin tas baru buat Mama. Itu loh dari brand yang lagi hype banget. Itu Mama tahu kan? Ini tas baru buat Mama dan yang ini buat kamu, Mbak. Ini ada tas, ada baju, ada sepatu buat kamu. Biar kamu upgrade. Kamu kan mantan istrinya pengusaha sukses ya. Jadi kalau misalnya nggak upgrade kayak agak malu gitu loh. Biar kamu bisa dapat jodoh yang lebih baik juga maksudnya. Elia, Mama tahu ya. Ini barang-barang yang kamu beli. Ini barang-barang mahal, Elia. Dari mana uangnya? Mama bisa santai aja nggak sih? Aku udah kerja keras beliin barang-barang ini buat Mama. Kenapa sih Mama banyak banget nanya? Biasanya juga Mama happy-happy aja aku kasih barang-barang, nggak pernah nanya tuh. Itu dulu. Beda sama sekarang. Mama itu udah hijrah. Jadi Mama berhak tahu ini kamu beli barang-barangnya dari mana uangnya. Halal atau enggak. Hubungannya hadiah sama hijrah apa ya, Mas? Semenjak hijrah jadi aneh ya, makin ribet. Ribet kamu bilang? Kalau kamu dapetin uang yang haram, gak halal, bukan kamu aja ketiban sial, tapi keluarga kamu. Paham? Mama bisa gak sih? Katanya udah hijrah, tapi masih aja seuzon sama aku. Aku tuh selebgram, Mama gak lihat selama ini followers aku makin banyak, kerjaan aku makin banyak, job aku makin banyak. Kenapa sih Mama fitnah aku terus?
Sandra! 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 Ih, kemana itu anak? Kasihan so di sofa. Gaya baru ya? Dedi apaan sih ngomongnya kayak gitu deh? Ya, kan Dedi juga pernah muda. Jadi kalau ngeliatin pasangan baru, Dedi tuh kayak bahagia gitu. Tapi ngomong-ngomong, Dedi mau pinjem laptop. Oh, laptop? Iya. What, Dedi? Urusan bisnisnya Dedi, soalnya laptop Dedi lagi agak error. Boleh ya? Of course, Dedi ambil aja. Tapi berapa DP paspor? Oh, ulang tahun Dedi. Ulang tahun Dedi? Ya. Wah, berarti Sandra masih sayang Pak Dedi. Tapi Dedi ada usul. Kan sekarang Sandra sudah ada suami baru. Tuh, ganti. Jangan lagi ulang tahun Dedi. Ulang tahun suami dong. Dedi, udah Sandra mau tidur. Ini udah malam banget loh, Dedi. Ya udah, ya. Iya. Ya, Dedi pergi dulu ya. Dari mana kamu dapetin barang-barang kayak gini? Hah? Dari mana? Jangan bilang jangan-jangan kamu udah disimpan ya sama om-om. Jawab! Pigi jangan kasih cair itu doi semua. Pijo. Makasih ya Om, kalau gitu aku pulang dulu. Mama nggak boleh tahu kalau aku dapetin semua uang ini dari sugar daddy. Bisa mati aku kalau ketahuan. Jawab Mama bilang. Kenapa diam? Om-om mana yang nyimpan kamu? Hah? Dikasih berapa kamu sama dia? Mama jahat banget ya sekarang. Mama kenapa sih selalu nuduh-nuduh aku tapi nggak ada buktinya? Aku tuh selalu aja salah di mata Mama. Selalu aku yang paling jahat di mata Mama. Sedangkan Mbak Indah, dia tuh selalu yang paling suci, dia selalu suci. Sedangkan aku orang yang paling penuh dosa. Karena Mama tahu anak Mama kayak gimana. Mama udah. Elia, apa benar kata Mama? Kamu udah punya sugar daddy lagi. Astagfirullahaladzim. Tobat Elia. Lo nyuruh gue tobat? Maksud lo apa sih Mbak? Lo sengaja mau manas-manasin Mama, lo mau provokasi Mama biar Mama mikir gue tuh paling dosa di sini. Mentang-mentang lo pakai hijab, lo so suci ya sekarang? Diam kamu! Oh! Mama, astagfirullahaladzim. Mama. Jangan kurang aja sama kakak kamu Elia. Kamu belain dia terus ya? Kenapa? Karena dia nikah sama Bobby, iya. Karena dia berhasil kawin sama orang yang kaya raya, iya. Sadar lah, dia itu diceraiin sama Bobby. Kurang ajar kamu Elia. Bisa-bisanya kamu udah nelanjangin aku. Indah sama Tante Herlen pasti makin benci sama aku. So, kamu mau tidur di sofa? Oke, kalau gitu aku yang di kasur. Aku digampar, Sandra. Aku ini kan cuma mau nolongin kamu. Biar Dedi kamu nggak curiga, that's it. Gue gak suka ya. Cara lo tuh berlebihan tau gak? Ya, terus aku harus gimana? Aku kan cuma acting ke bawah suasana untuk menjadi suami yang baik. Emang salah? Diam lo. Gak usah cari pembelaan. Lu jauh-jauh dari gue, pergi gak lo? Enak banget deh sama lo, pergi jauh-jauh dari gue. Jauh-jauh dari gue. Pergi. Sandra. Tadi papi pernah ngeliat di kamar tidur. Terus di sofa. Sekarang kenapa so berdiri? Lagi berantem? Enggak, Dedi. Ingat Sandra, namanya rumah tangga itu kalau berantem wajar. Tapi jangan sampai pukul-pukulan. Jangan sampai pakai menghina. Karena biar bagaimanapun Sandra harus ingat. Kodrat kamu itu harus melayani suami. Ingat itu. Tuh, dengerin sayang. Iya, tapi kan gak semua perempuan harus kayak gitu, Dedi. Enggak semua perempuan, tapi itu sudah memang hukumnya. Istri itu harus melayani suami. Coba kamu contoh mami kamu. Mami kamu itu juga seorang wanita karir.
Tapi di saat dia pulang ke rumah, dia tetap melakukan hak dan kewajibannya untuk Dedi. Bisa begitu? Bisa But Daddy, Kenapa? Pokoknya Dedi nggak mau tahu. Sandra itu harus punya hati yang lapang terhadap suami. Juga suamimu harus mencintai Sandra dengan sungguh-sungguh. Jadi biar Dedi di masa tua tenang. Dan kalau boleh buruan. Biar Dedi segera punya cucu. Boleh begitu? Ya, boleh dong Dedi. Kalau itu lagi on the way Dedi. Buruan, Dedi nggak mau peduli cucu perempuan, cucu laki. Yang penting sehat. Oke? ya Daddy, Dedi aku pergi mau dulu. tidur. Iya, Iya, Daddy, tidur. bye-bye, Daddy. Ya Dedi. Iya. Ya. Selamat istirahat ya. Puas? Puas lo cari muka depan Daddy gue? Puas kan? Awas ya, kalau lo sampai ngadu-ngadu ke Daddy gue. Ingat, lo yang nikahin gue. Lo yang harus ngarah dan lo yang harus tahu dia. Oke. Fine. Tapi mau sampai kapan sih Sandra kamu nyakitin aku terus? Emang kamu nggak mau ya buka hati kamu untuk cinta gitu sama aku? Never. Sana, cepetin sana. Sandra. Oh Tuhan. So di dalam selimut pas. Mongol akan punya cucu. Lanjut ya, lanjut. Suara apa itu? Siapa lagi tuh? Astagfirullahaladzim. Keluar, Ini kenapa sih kita kemalingan? Enggak, ini bukan maling. Kalau maling pasti dia akan ngambil sesuatu di dalam rumah. Ini orang cuman mau kasih tanda seperti itu. Ini pasti kalau nggak dia dendam atau mau cari perhatian aja. Jangan-jangan ada yang gak suka lagi sama keluarga kita. Ya ampun, Ma. Siapa yang tega ngelakuin ini ya? Jangan-jangan ulah Mas Bobby. Telepon, Ma. Angkat. Mama mau tahu, mau apa sih dia sebenarnya? Angkat aja. Assalamualaikum Indah. Mau nonton program keren di MDTV? Tapi channelnya belum ada? Caranya gampang. Arahkan antena, ambil remote, dan pasang set-top box di TV digital kamu. Pastikan LCN pada posisi on, dan scan channelnya di nomor 16. Atau bisa dengan sambungkan ke frekuensi UHF sesuai daerah tinggal kamu. MDTV, drama nomor 1. Kamu dari mana? Oh, aku habis dari masjid. Dan aku kesini perlu bantuan kamu. Karena ada huruf hijaiyah yang perlu aku hafalin. Apa? Saya nggak salah dengar. Kamu baru pulang dari masjid? Iya. Tante, itu ada apa, Tante? Apa kalian habis kemalingan? Sepertinya ada yang ngeberantakin rumah tante. Cuman rumah tante nggak kemalingan sih. Cuman diacak-acak aja sama dia. Bobby, apa benar kamu dari masjid?
Astagfirullahaladzim Indah. Kamu gak lihat penampilan aku seperti ini? Aku habis sholat isya jamaah Indah. Kamu kalau nggak percaya bisa datang ke masjid aku. Dan kamu tanya saksi-saksi di situ. Segitu buruknya kah pikiran kamu sama aku? Aku ini Bobby yang baru Indah. Aku udah berubah. Aku udah hijrah. Udah. Ya Indah ya. Emang Bobby baru pulang dari masjid, ya kan? Kamu nggak lihat tuh pakaiannya? Makasih ya Tante. Ternyata Tante masih berpihak sama aku. Indah, aku berani bersumpah. Kalau semua ini bukan perbuatan aku, Indah. Ya Allah ya Rob, maafkan aku kalau memang aku sudah suuzon. Tapi perasaanku nggak enak. Aku tahu betul siapa Mas Bobby. Tapi dia juga ingin bertaubat dan ingin hijrah. Apa yang harus aku lakukan ya Allah? Mama ini serius? Mama yakin aku diundang juga ke sini? Iya. Nah Raja bilang sendiri kalau kita diundang ke acara ini. Iya nggak apa-apa Elia. Raja kan udah mengundang kamu. Jadi kita harus menghormati undangan itu. Nggak sopan kalau nggak datang. Lagian, ini bukan sembarang acara. Ini acara penyambutan salah satu orang yang terpenting di Nata Negara Holding Company. Jadi ini acara bukan main-main. Siapa sih? Katanya sih, ini orang pentingnya adalah bapaknya Sandra. Ayahnya Sandra. Om. Raja. Welcome back to Nata Negara Holding Company, Om. Semoga dengan kedatangannya Om, perusahaan ini bisa jadi lebih baik dan lebih kuat dari sebelumnya. Ya. Tapi yang penting kamu juga harus punya kekasih baru. Datang nggak orangnya? Sebenarnya orangnya ada sih. Dia hadir hari ini. Mana orangnya? Nah, itu dia Om tuh. Yang berhijab itu, yang cantik banget. Oh, yang berhijab itu. Wah, pilihan kamu juga cespleng, cantik juga ya. Cantik, Sama Om. kayak Sandra juga cantik. Ya, 11, tapi aku lebih cinta perempuan ini, Om. Selamat siang para tamu undangan yang terhormat. Terima kasih sudah menghadiri acara ini. Kepada teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, dan keluarga saya tersayang. Di acara ini kita nggak usah formal-formalan ya, karena acara ini diadakan untuk beramah-tamah. Untuk para pemegang saham dan juga yang terkait. Sekaligus saya ingin mengenalkan Dedi saya tercinta, Bapak Fadli Asmoro, yang juga pemegang saham Nata Negara Holding Company. Jadi, ayo naik ke atas stage. Ini dia Bapak Fadli Asmoro, Dedi saya tercinta. Boleh beri tepuk tangannya sekali lagi. Pigi jangan kasih cair itu doi semua. Pijo. Makasih ya Om, kalau gitu aku pulang dulu. Gak mungkin ayah Sandra ngomong. Dia udah jadi pengusaha. No way. Ma, kenapa Mama kenal? Mama kenal banget sama dia. Mama udah pernah ceritain kan ke kalian dulu. Dia itu salah satu laki-laki yang tergila-gila sama Mama. Dia ngejar-ngejar Mama. Dan dia cinta pertama Mama. Tapi dia itu Fadli Asmoro, Ma, bukan Mongol. Nama panggilan sayangan adalah Mongol.
Kok aku jadi curiga ya? Jangan-jangan supir ini punya niat jahat. Soalnya kan ini bukan jalan yang biasa aku laluin kalau keluar dari bandara. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Aku takut kalau supir ini punya niat jahat. Pak, kok berhenti sih Pak? Kayaknya nggak lewat sini deh. Bapak salah jalan ya? Udah ya, ibu diem aja. Yang punya kendali ini gue. Baik para tamu undangan semuanya, silakan dinikmati makanan yang sudah disediakan ya. Selamat menikmati. Terima kasih ya Pak ya makanannya. Ada banyak makanannya. Iya, silakan Pak, silakan. Terima kasih sudah datang. Daddy. Kenapa sayang? Daddy, aku mau kenalin Daddy ke teman aku. Oh, kamu punya teman? Of course, Daddy. Siapa? Aku kenalnya udah lama sih, cuman baru deket aja. Oh bagus dong, jadi senang juga kalau kamu punya teman. Orangnya di mana? Di sana, Daddy. Yuk. Ayo. Aku mau ke toilet. Aku ke toilet ya. Tunggu sini. Kebelet. Sekarang cepat, serahin tas. Turun, serahin tas lu sama gue. Cepat. Pak. Ya. Jangan lari lo. Tolong. Kalau lari, gue tusuk. Loh, Tante Herlin, Elianya kemana? Dia pergi kemana, Tante? Herlin? Mongol. Pak, bisa cepetan dikit nggak Pak? Iya maaf Pak, tapi kayaknya kita salah jalan. Apa? Salah jalan? Loh kok bisa sih Pak? Ini saya udah telat Pak, harus jemput mertua saya. Ya udah Bapak muter balik aja ke jalanan tadi ya? Bisa ya? Ya ampun, kita udah 27 tahun gak ketemu. Bener gak? Bener banget. Aduh. Kamu gimana kabarnya? Sehat? Baik selalu. Sekarang sudah mulai pemulihan sehat. Kamu kenal anak saya ini Sandra. Kenal banget aku sama anak kamu. Anak kamu ini adalah salah satu perempuan yang berpengaruh di Nata Negara Holding Company. Selain Rosalie. Dan anak kamu itu kesayangannya Rosalie. Oh bagus dong kalian udah saling kenal. By the way, Daddy. Daddy kenal Tante Herlin dari mana? Udah gak enak, udahlah gak usah dibahas. Bagus. Kayaknya aku ketemu bahan nih buat bikin si Sandra kesel. Sekalipun kita deket, tapi tetap aja aku tahu dia nggak akan pernah menganggap orang lain itu selevel dengan dia. Sandra, aku tahu banget kamu baik sama aku karena ada maunya kan? Karena kita punya kepentingan yang sama. Ayo Sen, sapa Tante Herlin. Enggak. Aku udah kenal kok sama Tante Herlin. Makanya aku nanya, Daddy kok bisa kenal sama Tante Herlin? Where and when? Udahlah sayang, itu udah masa lalu. Apalagi nanti kamu ngadu lagi sama mami kamu. Aduh, abis papi bisa jadi kayak perang dunia ketiga lagi. Justru karena masa lalu, Momo. Kayaknya gak apa-apa diceritain. Ada apa di antara kita berdua? Maksudnya? Kalian pernah terjadi apa-apa? Udahlah, itu udah 27 tahun yang lalu. Gak usah dibahas lagi, Sandra. Ya udah, kalau kamu gak mau ngebahas, aku aja yang ngebahas. Aku kasih tahu ke kamu ya, Sandra. Daddy kamu sama tante itu dulu punya hubungan. Daddy kamu itu cinta pertamanya tante. Daddy kamu tergila-gila sama tante. Daddy, is that true? Daddy itu cinta pertamanya Tante Herlin? Daddy? Mongo, kamu juga dulu pernah ngomong kan sama aku? Dulu
kita itu kalau nggak ada punya pasangan satu sama lain, kita bakal menikah kan? Kamu mau nikahin aku kan? What? Can you just tell me, is that true? Jadi mantannya Tante Herlin? Ini harus diralat. Harus diklarifikasi di sini. Tante yang mantannya Dedi kamu. Karena Tante yang ninggalin Dedi kamu. Dedi kamu itu dulu tergila-gila sama Tante. Dan Tante ketemu sama papanya Indah dan Elia. Kalau lo teriak, gue tusuk lo. Iya Pak. Ya. Itu kayak Mami Ola. Ya. Iya Pak. Pak, berhenti Pak. Itu kayak mertua saya Pak. Sebentar ya Pak. Ya Allah ya Robbi, kirimkanlah pertolongan ya Allah. Woi! Dani! Dani! Dani, hati-hati Dani! Ya Allah! Dani! Dani! Mami, are you okay Mami? Iya, Ma. Mami nggak apa-apa kan? Nggak ada yang luka Mami? Nggak ada. Tapi muka kamu. Nggak apa-apa Mami, aku aman kok Mami. Ya, tapi kita harus ke rumah sakit. Nggak perlu Mami. Yaudah, yang penting Mami selamat. Aku antar Mami pulang ya. Ayo Mami. Bener kan Mongol? Indah. Indah itu siapa? Ini kenalin, ini Indah, anak pertama saya. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Indah. Saya anak tertua dari Bu Herlin. Anak tertua? Berarti masih ada lain lagi dong? Ada. Saya punya 2 putri yang cantik-cantik. Yang mana? Yang satunya lagi? Sebentar kalau gitu. Tadi dia ke kamar mandi. Kamu harus kenal sama putriku yang satu lagi. Oke. Tunggu ya, wait ya. Tanya Indah. Aduh ya ampun. Nggak ada yang notice gue pergi. Gue pusing banget ya ampun. Gimana kalau misalkan mama sampai tahu? Oh my god, I'm damned. Elia? Heh? Kamu nih. Mau lari kemana lagi? Mama panggil-panggilin juga kamu. Mau kemana sih kamu? Aduh mama, aduh tolong aku sakit banget ini, nyeri semua, perut aku juga sakit, kayaknya aku diare deh. Mama aku pulang duluan ya, aku gak sanggup, aku gak tahan. Gak, ini pasti akal-akalan kamu kan? Kalau nggak gini aja, kamu tahan dulu, nanti abis pulang dari sini kita beli obat buat diare kamu. Tapi sekarang ada orang yang penting mama mau kenalin sama kamu. Dia itu mantan mama. Sebelum mama ketemu sama papa kamu. Mantan? Oh siapa yang mantan mama? Papanya Sandra. Aku baru tahu Om Mongol itu mantan mama ya. Tunggu, kok bisa tahu namanya Om Mongol? Perasaan mama belum sebutin deh tadi. Kan aku dengar tadi sambutan. Ya udah, mama ini aku bilang diare, aku pulang dulu ya. Enggak, tunggu. Kamu kenapa sih? Hah? Ada yang kamu hindarin? Atau jangan-jangan Sandra ya? Kamu malas ketemu sama dia? Padahal tadi di stage, Sandra bilang dia udah bestian sama kamu. Iya, aku malas ketemu sama Sandra. Pokoknya kamu ikut sama mama. Mama harus kenalin kamu sama Om Mongol. Ma, jangan dong mama. Ayo, Mama, sebentar. Mama jangan. Ya, mama, sebentar, kenalan aja. Wah, Dodo Epi cantik sekali. Nggak sangka ternyata Herlin punya anak yang sangat cantik begini. Berhijab lagi, sama kayak maminya Sandra. Berhijab juga, bahkan nggak mau dilepas. Oh ya? Maminya Sandra berjilbab. Iya, dulu maminya Sandra itu model. Tinggi, cantik, anggun.
Bahkan Om kalah tinggi dari maminya Sandra. Bahkan sampai sekarang gak mau melepas hijabnya. Masya Allah, tabarakallah. Beruntung sekali Om Mongol punya istri yang cantik dan soleha juga. Percuma berhijab, tapi kalau hatinya busuk, yang sukanya ngerebut kebahagiaan orang lain. Sandra gak boleh begitu sayang. Jangan kayak orang ngomel-ngomel. Iyalah, jadi nggak tahu ya? Indah ini pernah ngerebut calon suami orang. Dan sekarang, dia lagi di posisi ngerebut suami orang. Silakan Mami. Saya permisi Pak. Ya, Bu. silakan. Sama-sama. Makasih. So, Mami nggak mau lihat acara penyambutannya Dedi? Sebenarnya Mami mau ke sana, tapi gara-gara kejadian tadi Mami agak trauma ya. Jadi kayaknya ya nggak bisa deh. Kalau nggak ada kamu aja Mami nggak tahu deh tadi kayak gimana kejadiannya. Aku rasa itu udah jalannya Tuhan sih Mami. Soalnya ya bisa-bisanya tadi driver aku salah jalan. Kalau enggak ya udah beda cerita sih. Oh, tadi kamu nyasar juga? Iya Mami, that's why aku bisa nyelamatin Mami tadi. Makasih ya Dandi, udah bantu Mami. Ya sama-sama Mami. Itu udah kewajiban aku sebagai manusia. Ya apalagi sekarang aku juga udah jadi menantunya Mami. Masa aku nggak tolong? Ya udah Mami istirahat aja dulu di kamar. Nanti setelah Mami istirahat aku bawain makanan. Aku duluan bawa koper Mami ya. Oke. Sorry Dendi, saya cuma basa-basi saja berterima kasih sama kamu karena kamu sudah menolong saya. Padahal sebenarnya saya harus kasih kamu pelajaran. Karena gara-gara kamu yang menjebak Sandra, maka Raja memutuskan pertunangannya dengan Sandra. Mongol, kenalin, ini anak aku yang aku bilangin ke kamu. Saya tahu siapa adik kamu sebenarnya. Dia Ani-Ani kan? Abang Azam, akhirnya saya menginjakkan kaki ke tempat awak menutup mata awak untuk selama-lamanya.